Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Penny dalam channel belajar geografi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai potensi dan sebaran sumber daya alam kelautan di Indonesia. Laut Indonesia sangat luas dan memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat kaya. Potensi sumber daya kelautan Indonesia ini dapat menjadi sumber daya yang terbarukan, tidak terbarukan, maupun sumber daya jasa. Apa saja yang menjadi potensi sumber daya kelautan di Indonesia? Kita bahas berikut ini. Potensi sumber daya kelautan di Indonesia antara lain yang pertama adalah sumber daya perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Perikanan tangkap adalah semua aktivitas yang mencakup penangkapan sejumlah spesies ikan atau sejumlah grup spesies lainnya di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun. Sementara itu, budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Yang kedua adalah energi kelautan Indonesia. Energi kelautan di Indonesia dapat dikatakan terbaik dan terbesar di dunia. Energi kelautan itu antara lain terdiri dari yang pertama adalah energi gelombang laut atau wave energy, yaitu adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya. Yang kedua adalah energi pasang surut atau tidal energy, yaitu energi yang dihasilkan dari pergerakan air laut karena perbedaan pasang dan surut. Dan yang ketiga adalah energi panas laut atau ocean thermal energy conversion atau disingkat OTEC, yaitu adalah energi yang dihasilkan dari perbedaan temperatur antara permukaan yang hangat dengan air laut dalam yang dingin tanpa menghasilkan gas rumah kaca ataupun limbah lainnya. Sumber daya alam kelautan yang ketiga adalah sumber daya minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional. Minyak dan gas bumi menjadi sumber energi, bahan bakar, dan penerimaan negara dari ekspor. Sekitar 70% cadangan minyak dan gas bumi Indonesia terdapat di kawasan pesisir dan lautan. Yang keempat adalah wisata bahari. Wisata bahari antara lain mencakup kegiatan seperti rekreasi perahu, marina, kapal pesiar, olahraga air, wisata satwa liar, sejarah maritim, pendidikan, dan terkait dengan komponen berbasis tanah seperti hotel, resort, dan restoran. Potensi wisata bahari di Indonesia terkait dengan kekayaan alam laut Indonesia. Yang kelima adalah industri maritim, di mana industri maritim dapat menjadi sumber daya ekonomi potensial sebagai penyumbang penerimaan devisa negara. Industri maritim terdiri dari perusahaan yang kegiatannya menyediakan produk dan layanan yang terkait dengan sektor maritim yang inovatif seperti desain kapal, konstruksi kapal, perdagangan kapal, pengoperasian kapal, memelihara dan memperbaiki kapal, safe and clean ship disposal, penyuplai komponen kapal, integrasi elektronik, listrik, hidrolik, dan sistem mekanik di dalam kapal, dan sejumlah industri serupa lainnya. Industri galangan kapal merupakan industri maritim yang cukup potensial untuk dikembangkan. Industri maritim memiliki sejumlah subindustri seperti perikanan, penangkapan ikan, dan transportasi laut. Yang keenam adalah jasa angkutan laut, yaitu setiap kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal yang dilakukan oleh pengusaha angkutan laut dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dengan dipungut bayaran. Sementara itu, jasa kelautan terdiri dari segala jenis kegiatan yang menunjang dan memperlancar kegiatan sektor kelautan
contohnya jasa pelayanan pelabuhan, keselamatan pelayaran, perdagangan, pengembangan sumber daya kelautan seperti pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Yang ketujuh adalah alur laut kepulauan Indonesia. Alur laut kepulauan Indonesia dapat dipergunakan sebagai alur laut yang memungkinkan kapal-kapal asing untuk berlayar melalui sea lanes dengan cara normal bagi kapal selam yang berlayar di bawah air dan hak terbang bagi kapal terbang yang bukan kapal terbang sipil. Alur laut kepulauan Indonesia ditetapkan dalam rangka mempermudah pengawasan dan pengendalian terhadap kapal-kapal asing, khususnya kapal perang dan kapal terbang militer. Selanjutnya, kita akan melihat potensi ekosistem laut serta sebaran sumber daya alam kelautan di Indonesia. Ekosistem laut Indonesia antara lain mencakup hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Kita menuju ke yang pertama, yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan khas yang hidup di sepanjang pantai atau estuari di daerah tropis yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Luas hutan mangrove di Indonesia sekitar 4,25 juta hektar. Lokasi dominannya di pesisir timur Sumatera, pesisir Kalimantan, dan pesisir selatan Papua. Luasan hutan mangrove Indonesia sekitar 19% dari luas mangrove di dunia. Hutan mangrove sangat bermanfaat baik dari segi fisik, biologis maupun dari segi penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Dari segi fisik, hutan mangrove antara lain dapat menjaga agar garis pantai tetap stabil, mencegah erosi dan abrasi, menyaring air laut menjadi air daratan yang tawar, dan mengolah limbah beracun. Manfaat biologisnya antara lain sebagai penyedia sumber makanan penting bagi plankton, tempat pemijahan dan perkembangbiakan ikan-ikan, kerang, kepiting, dan udang, tempat berlindung, bersarang, dan berkembang biak burung dan satwa liar, sumber plasma nutfah dan sumber genetik, serta habitat alami berbagai jenis biota. Dari sudut penguatan ekonomi masyarakat pesisir, mangrove bermanfaat sebagai penghasil kayu untuk kayu bakar, bahan baku arang, dan bahan bangunan, penghasil bahan baku industri, penghasil bibit ikan, nener, kerang, kepiting, dan tempat berwisata. Ekosistem yang kedua adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah bangunan kapur bawah laut yang dibentuk oleh jasad hidup seperti karang batu dan alga berkapur. Sebanyak 18% luasan terumbu karang dunia ada di Indonesia. Terumbu karang penting bagi kehidupan manusia sebagai pelindung fisik terhadap kerusakan pantai, sumber daya hayati, dan objek wisata. Sebagai objek wisata, terumbu karang yang masih utuh menampilkan pemandangan yang sangat indah. Sebagai pelindung fisik pantai, terumbu karang menahan dan memecah energi gelombang sehingga terjadinya abrasi dan kerusakan di sekitarnya dapat dicegah. Sebagai sumber daya hayati, terumbu karang menghasilkan berbagai jenis ikan karang, udang karang, alga, teripang, dan kerang mutiara. Ekosistem yang ketiga adalah lamun. Lamun adalah tumbuhan tinggi yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri hidup terendam di dalam laut. Lamun tumbuh subur terutama di daerah terbuka pasang surut dan perairan pantai yang dasarnya berupa lumpur, pasir, kerikil, dan patahan karang mati dengan kedalaman sampai dengan 4 meter. Lamun dapat membentuk suatu padang. Padang lamun tersebar luas di perairan Indonesia. Manfaat lamun di lingkungan perairan laut dangkal antara lain adalah sebagai produsen primer, habitat dari biota, penangkap sedimen, dan pendaur zat hara. Potensi laut Indonesia yang luar biasa ini tersebar dalam 18 ekoregion. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ekoregion merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air,
flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Nah, ke-18 ekoregion di Indonesia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ekoregion Samudra Hindia sebelah barat Sumatera. Yang kedua ekoregion Samudra Hindia sebelah selatan Jawa. Yang ketiga ekoregion Selat Malaka. 4 ekoregion Laut Natuna. Yang kelima ekoregion Selat Karimata. Yang keenam ekoregion Laut Jawa. Ketujuh ekoregion Laut Sulawesi. Kedelapan ekoregion Selat Makassar. 9 ekoregion perairan Bali dan Nusa Tenggara. 10 ekoregion Teluk Tomini. Yang ke-11 ekoregion Laut Halmahera. 12 ekoregion Laut Banda sebelah timur Sulawesi. 13 ekoregion Laut Banda sebelah selatan Sulawesi dan Teluk Bone. 14 ekoregion Laut Seram dan Teluk Bintuni. 15 ekoregion Laut Banda. 16 ekoregion Samudra Pasifik sebelah utara Papua. 17 ekoregion Teluk Cendrawasih dan 18 ekoregion Laut Arafura. Dari 18 ekoregion yang ada ini, hampir semuanya memiliki cekungan sedimen yang berpotensi minyak dan gas. Artinya cadangan potensi minyak dan gas di Indonesia sangat besar. Kemudian semuanya juga memiliki potensi sebagai penghasil ikan dan potensi wisata. Ada pula beberapa ekoregion yang memiliki biodiversitas endemik. Demikian penjelasan mengenai potensi dan sebaran sumber daya alam kelautan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.